Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masa kita kembali lagi di pertemuan dari 10 ya kita. Ya, salah kita libur lebaran 2 minggu. Sekarang kita lanjutkan dari perkuliahan aplikasi komputer. Oke, sebelumnya saya minta maaf lahir batin jika ada salah selama saya menyampaikan materi. Takutullah minum nggak apa-apa. Oke, kembali ke topik uh, mata kuliah. Jadi mungkin minggu ini mungkin kalian sudah mendapatkan informasi bahwa minggu depan tanggal 8 bulan sudah ada perkuliahan tatap muka khusus praktikal. Jadi yang teori bisa tetap kita lakukan dan daring ya, menggunakan Google. Tapi secara teknisnya nanti tunggu pengumuman dari program studi. Oke, kita lanjutkan di pertemuan 10 yaitu tentang lanjutan masih DML. Jadi kalau kemarin DML data manipulasi speed kemarin sudah kita mulai dari bagaimana menempelkan data di dalam uh, dari database ke PHP, kemudian mencoba mengisi, membuat formulir yang digunakan untuk mengisi data di dalam database. Sekarang pertemuan kali ini kita akan coba DML yang berikutnya itu tentang mengedit atau update. Kalau kemarin update data ya, bisa menggunakan kemarin perintah SQL update. Oke, untuk menggunakan laman update kita membutuhkan 3 file, 4 file. Satu edit, tampil edit alat sama simpan edit alat. Tidak usah khawatir, kalian tidak perlu coding dari awal, khususnya yang tampil edit dengan yang ada jumlah berapa, ada 127, itu bisa kalian save as dari tampil .php. Kemudian yang tampil edit alat, nanti bisa kalian sync up dari pertemuan sebelumnya dari menggunakan tampil alat .php. Ya. Oke, sekarang langkah berikutnya mungkin kalian copy dulu aja pertemuan terakhir yang 9, copy semua menjadi pertemuan ke 10 supaya pertemuan sebelumnya tidak nyampur. Oke, alur dari program yang akan kita buat seperti ini. Jadi di pertemuan ke-10, nah karena kita sudah copy dari pertemuan 9 ya, nanti tambahan 4 file, yaitu tadi apa? Tampil edit, .php, kemudian tampil edit alat .php, edit alat .php, sama simpan edit alat. Dari keempat file itu, yang perlu kalian buka di browsernya apa? Yang perlu kalian buka browsernya adalah cukup tampil edit alat saja. Ya, ini tampilannya persis seperti tampil alat .php, sama persis. Cuma ini ada ketambahan. Kalau kemarin di input alat itu muncul formulirnya yang baru ini adalah kemarin muncul setelah kalian memilih kategori alat dan jenisnya, atau kategori alat sudah memilih dan jenis alat tidak sama dengan kosong, maka tampil formulir untuk pengisian input alat. Kalau di edit alat, formnya ini itu muncul ketika kalian belum memilih kategori alat dan jenis alat. Jadi dibalik ya. Kalau kemarin sudah dipilih, ini sebelum dipilih muncul dulu formulirnya. Jadi alurnya yang berbeda di sini adalah di sininya ditampil edit alat. Kalau kemarin kan peletakan kalian di sini, sisi kategori tidak sama dengan kosong dan jenis tidak sama dengan kosong, makanya di sini yang input alat kemarin. Kalau yang edit alat yang di else-nya ditambahi form, kita nambah formulirnya. Codingnya tinggal nambah berapa baris ini, dari 59 sampai dengan 73. Oke, lanjut ke tadi. Kalau sudah, sekarang ada sedikit perbedaan di tampil edit ini. Yang di bawah ini adalah tampil edit .php. Ini yang kalian save as dari tampil .php. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di sisi kode alat. Jadi kalau kemarin tampil saja, tidak ada biru ya. Ini ada seolah-olah ada warna birunya.
Kalau kalian tunjuk pakai pointer, mouse itu menjadi tanggal tunjuk. Itu kalau di dalam PHP atau dalam dunia terus ada hyperlink namanya. Jadi ngelink. Jadi ini kalau dipilih, ini ada alamat yang di bawah. Bisa kalian perhatikan. Paling bawah kode ini ada localhost. Ini ngelinknya adalah ke file namanya editalat.php yang dikirimkan apa? Variabel kode. Ini paling pojok bawah. Kode sama dengan ALBW ini tadi yang saya hilang di sini tadi. Nah, ini kode TRE yang sesuai yang kalian pilih. Ini ditunjuk. Ya. Oke, perbedaannya cuma itu. Nanti di sambil edit di PHP tinggal ditambahin aja. Tidak usah khawatir nanti codingnya saya buat dalam slide. Nanti perbedaannya cuma di sini. Kalau yang kemarin cuma TD dolar hasil laman kode alas, sekarang ditambahin aharep sekian sampai sekian. Nah, ditambahin sampai sini. Jadi masukkan dalam aharep. Kemarin ini sudah kalian pelajari aharep itu di waktu materi season, ya season dan Suki itu ada sudah dikenalkan tentang aharep. Ya. Jadi ngelinknya waktu kita pilih kode alat itu menunjuk ke file namanya editalat. Variabel yang dikirimkan adalah kode, nilainya kalau variabel yang dikirimkan itu dari hasil kode alat, dari perintah query yang ada di sebelum. Jadi kalau ada 3 jenis kemarin ya, saya ambil all, tampil kategori, sama tampil jenis. Jadi persis sama persis. Jadi tambahannya cuma 1 baris ini aja. Jadi ngetiknya tidak usah terlalu panjang, cuma 1 baris saja. Oke, gitu. Lanjutkan alurnya. Oke, alurnya di dalam kita ingin mengedit alat, langkah pertama sebelum kita ngedit, contoh di PHP ini gimana juga sama ya. Kalian harus memilih dulu kode atau di dalam database ada tabel yang primary index, index field yang memiliki primary key, kalian pilih dulu. Ya. Di SQL kemarin kan ada update tabel apa, fieldnya apa, where kondisinya adalah nama field, fieldnya apa, nilainya apa. Sama. Ini kalian memilih dulu. Yang mana dari sekian. Kemarin tabelnya sudah kita tambah ya. Ini ada ketambahan TRECE 001 ya, ergo cycle kemarin yang saya nyoba. Kalau kalian terserah yang mana untuk nyoba, apakah itu ingin, kemarin kan latihannya kan di input sembarang nilainya. Ini sekarang kita coba edit. Oke, saya bisa memilih kode yang ini dengan mengetik di sini, atau dengan memilih yang ada di sini, atau juga bisa memilih dulu terlebih yang ada di sini. Contoh kita ingin ngedit yang ini, ergo cycle itu masuk TR itu apa, terapi ya, kategori terapi. Pilihnya, nah ini terapi itu ada ini. Mama ada ego cycle-nya ada lebih dari 1, pilih aja. Kalau memilih di sini, yang form tadi hilang, ya, hilang. Yang form tadi akan ada kalau kalian pilih all kategori. Nah, ini muncul lagi yang sini. Ya, gitu ya. Kalau kita pilih, nanti akan formnya ini akan hilang. Karena asumsinya kalian menginputkan untuk diedit itu dari milih tabel yang ada di sini. Oke, saya kira itu ya alurnya. Mana tadi TR? Saya ingin milih TREC atau klik, ya, nanti muncul ke ini edit alat. Tampilan edit alat hampir sama kayak form input kemarin ya. Bedanya kalau input kemarin kita ngisi satu-satu. Tapi kalau di edit alat kita membuat formulir yang isinya sudah ada dari sesuai yang tadi yang kita pilih. Nah, jadi kalau kita pilih TREC 001, datanya apa ditampilkan di nama alat. Ini tidak bisa diedit yang dua ini. Yang bisa kalian edit cuma inventaris, kalau ada, kalau diterukan ya. Kemudian ada merek, model, tanggal beli, sama edit ruang. Edit ruangnya juga akan sesuai dengan yang ada di sini. Kalau TRE ya, ini kan ada rehabilitasi medik. Kalau kalian pilih tetap ya rehabilitasi. Jadi edit data ini digunakan selain untuk mengubah merek, model, tanggal pembelian dari alat, juga difungsikan juga untuk mengubah, memindah mama alat ini dari ruang satu dipindah ke ruang yang lain. Itu bisa melalui edit alat. Gitu. Oke.
Perintah untuk menampilkan edit alam ada di file edit alam. Ya. Yang codingnya kurang lebih ada cuma 80 baris. Ya, 80 baris. Dan jangan khawatir nanti codingnya saya berikan lewat slide. Pertama kali dimulai, kenapa di sini ada insert post sama insert get? Tadi dibilang bahwa untuk bisa menampilkan di sini, itu kan jadi kan bisa memilih yang ada di tampil edit atau bisa juga memilih yang ada di form ya, yang di dalam sini. Kalau kalian milih lewat tampil edit sini, tampil edit ini, yang bawah ini kan dari tampil edit. Ini adalah metodenya get. Jadi hyperlink sama kayak di formulir itu kan ada metode get. Jadi bedanya apa? Nanti tampil di akhir sini. Kalau kalian pilih ini. Nah, nanti di sini ada tampil edit alat, kode yang dikirim, namanya apa? Isinya apa? Itu metode get. Tapi kalau kita menggunakan pengisi di sini, tanpa saya copy, saya ketikkan di sini. TRE001 ya. Kita edit. Ya, ini yang tampil di sini bukan metode get lagi, tapi metodenya menggunakan post. Jadi perlu diketahui kalau menggunakan ketik di sini, itu yang dikirimnya berupa post, tapi kalau lewat sini, kirimnya berupa metodenya get. Jadi ada dua metode. Maka di edit alat, perlu kita buat menangkap dua kiriman metode, yaitu bisa post, bisa get. Maka codingnya di edit alatnya ada insert dollar. Apakah memastikan ada pengiriman lewat metode post atau lewat pengiriman metode get. Tapi sama-sama menangkap. Tapi tidak mungkin dua-duanya dilakukan. Pasti salah satu. Maka variabel disamakan. Kita buat variabel namanya kode. Untuk menyimpan tadi. Bisa lewat post, bisa lewat get. Metode pengiriman yang ke kita. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya nanti kalau belum paham silahkan bertanya. Tapi diperdalami dulu video tutorial. Oke. Kemudian langkah pertama apa? Setelah dikirim kode, ini kan kode yang dikirim yaitu berupa tadi TREC001. TREC itu datanya apa saja, baru diambil. Oh, TREC itu datanya nama alatnya apa, mereknya apa, modelnya apa, tanggal beliannya kapan. Itu di-query-kan dulu. Ya, di-select dulu di dalam query. Perintahnya ini. Mencari apakah kode datanya dari kode alat itu apa toh. Masih alat salah satu from alat, jenis dari alat dan jenis. Karena untuk mengetahui nama alat itu kan adanya ada di label jenis. Ini kondisinya substring yang KD, yang pertama dan kedua, dan ketiga sebanyak 2. Artinya dolar kode tadi yang dikirim tadi. Oke. Setelah ketemu hasilnya, maka disimpan dalam ini ada metode menyimpan ya. Kita buat variabel sementara yang namanya adalah hasil pengirimannya dari sini. Kenapa kok perlu disimpan? Itu mau singkat coding saja. Bisa enggak langsung hasil? Boleh. Jadi hasil kode alat yang di sini ada kode alat sama di sini. Tapi terserah kalian ya. Kalau saya lebih enak ini. Jadi untuk menyimpan ini, karena ini sangat dipakai beberapa kali kode alat di sini dan kemudian baru ini, untuk melihat inventaris itu query-nya juga ada dua ini. SLI digunakan untuk apakah nomor inventaris yang tadi dipilih itu sudah ada atau belum. Jadi kalau ada langsung ditampilkan disimpan dalam variabel nomor inventaris. Kalau tidak ada kosong nomor inventaris. Oke, kalau sudah baru ditampilkan dalam form. Formnya isinya apa? Ditampilkan di dalam formulirnya. Jadi datanya tadi sudah ketemu apa ditampilkan. Oke. Khusus yang ruang ini sama dengan ini. Supaya mengetahui apakah ruangnya itu sesuai kalau yang ada RBE ya. Ini rehabilitasi metrik itu kodenya adalah RHB2. Kalau mengetahui RHB2 itu metrik dari mana? Ini dari sini. ID ruang. Jika ID ruang, pilih ID ruang. Tampilkan secara bintang form ruang order by ID. Jadi menampilkan seluruh data dari tabel ruang diurutkan berdasarkan ID. Jadi kalau ID ruangnya tadi kosong, ya kosong, echo kosong, maka opsinya adalah ada pilihan ruang. Tapi kalau ID ruangnya ada,
ID ruangnya dari mana ini tadi? ID ruangnya di sini kok ada hasilnya ya, dari tabel alat, maka akan dicocokkan di sini. Jika ID ruang sama dengan ini, hasil query-nya sama dengan yang di query-kan di tampil, maka secara default dia nampilkan yang sesuai kode ruangannya. Ya, kode ruangannya. Tapi kalau tidak ada ID ruangnya, yang ditampilkan langsung list seluruh ruangnya, seluruh nama ruang. Saya kira ini memang perlu dibaca bolak-balik ya. Jadi yang kenapa kok langsung otomatis dia nunjuk rehab medi gitu, karena ini ID ruang dicari sama dengan hasil pencarian dari query berdasarkan ID tadi. ID sama enggak? Karena ID ruang yang di tabel alat kan filenya yang kemarin relasi di ruang dan alat kan sama dengan ID miliknya tabel ruang. Jadi kalau sama yang tampil sesuaikan dari RB berapa tadi? RB RHB2 itu adalah rehab. Secara default RHB2 langsung di sini rehab. Ya. Kalau dipilih yang ini ALBC ya nanti satu berarti alat ini di laboratorium dan begitu. Oke, kalau sudah klik simpan. Ini boleh diisi lagi, boleh tidak. Seperti kayak kemarin di input. Tapi yang lain wajib diisi. Seperti kemarin waktu input alat. Tanggal pembelian juga saya buat format Inggris yang supaya memudahkan tanggalnya. Jadi kita tahun, bulan, tanggal. Ya, sesuai format database-nya. Tujuannya untuk terutama kalau input tanggalnya saja yang berbeda kan tinggal dipilih yang option terakhir ini, tinggal di itu memudahkan input. Tapi kalau kalian ingin dibalik ya silahkan. Perintahnya yang kemarin menggunakan explode ya, kemudian nanti digabung menjadi input lagi. Oke, kemudian klik simpan. Contoh saya buat tadi apa? TR Ergo Cycle ya. Ergo Cycle itu kalau dicari bentuknya kayak ini. Ergo Cycle. Masa alat-alat hermetik ya. Walaupun ada juga yang komponennya di sini ada display yang kesempatan juga ada yang ada. Tapi kebanyakan manual. Saya pilih yang manual. Exercise itu yang manual. Oke. Saya coba ganti yang model alatnya adalah manual. Klik simpan. Ya, dalam file simpan ini hampir sama kayak di simpan alat kemarin ya, simpan editing. Dia cuma 29 baris ya. Pertama kali ya kita simpan dulu apa kiriman dari form. Formnya tadi metodenya apa, formulirnya? Ini kan menggunakan metode POST, berarti nangkapnya juga harus menggunakan POST ya, POST. Pastikan sama apa yang ada di komponen formnya semua ditangkap di sini. Jadi yang di dalam sini itu harus sama dengan nama yang ada di form. Ya, name-nya harus sama di sini. Name-nya itu harus apa, name-nya merek, name-nya model, name-nya tanggal beli dan sebagainya. Harus sama dengan sini. Oke, kemudian disimpan dalam nama variabel sementara ini. Kemudian nah ini dalam menyimpan ini dia memastikan dulu apakah merek, model, tanggal beli di ruang harus dalam kondisi tidak kosong. Baru dia mengupdate. Ini perintah update kemarin. Kalau masih bingung silakan kembali ke materi berapa materi 5 ya, tentang SEL. Yang kemarin menggunakan komen prompt juga bisa atau komen atau PHP. Ingat-ingat kalau ini kok error atau tidak ini silakan dicoba dulu di PHP admin yang SEL-nya. Yang di sini. Update sampai dengan kode di sini. Kodenya nanti bisa kalian ganti. Oke, sekarang kalau sudah ini cara menyimpan, mengupdate data yang di tabel alat. Sekarang kalau menyimpan, kalau di inventarisnya ada datanya bagaimana? Kalau di sini ada datanya, maka di sini ada if inventaris, SEL, account. Kita kalau di situ ada isiannya inventaris, langkah pertama adalah kita lihat di tabel inventaris apakah ada atau tidak. Jika tidak sama dengan kosong diisi, maka dalam bidang inventaris buat alat sama dengan kode. Jika belum dimasukkan, maksudnya belum dengan kode alat itu di tabel inventaris belum ada, maka
memasukkan baru, insert into ya. Tapi kalau sudah ada else itu jumlah row tidak sama dengan kosong ya, maksudnya ada, maka dia mengupdate, mengubah. Jadi pahami ya. Jadi kalau inventaris itu kalau tadi kemarin waktu input alat itu belum ada, maka dia nambah di kesempatan yang diedit alatnya. Tapi kalau kemarin waktu input alat itu inventarisnya sudah ada, maka berikutnya ini adalah mengganti, mengubah. Oke. Seperti itu. Kalau dari edit alat, nanti kita sambung dengan edit salah. Oke, sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.